Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Sinta di mata pelajaran sosiologi, masih di pembelajaran jarak jauh karena situasi pandeminya belum segera mereda. Bahkan sekarang rasanya corona itu semakin dekat dengan daerah sekitar kita. Jadi kita harus sudah mulai mengurangi berinteraksi dengan banyak orang, kemudian bepergian jauh keluar kota, kita semua harus mengurangi. Oke. Materi yang kita belajar kali ini masih di bab permasalahan sosial, yaitu khususnya dampak permasalahan sosial dan upaya mengatasinya. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian masalah sosial, kriteria masalah sosial, faktor penyebab masalah sosial, teori tentang masalah sosial, dan macam-macam masalah sosial. Mudah-mudahan sudah jelas materi sebelumnya ya. Kalau belum jelas, boleh kalian bertanya kepada saya, jangan sungkan-sungkan. Jangan diem aja kalau belum paham. Ya memang situasi pandemi ini sangat tidak memungkinkan kita untuk benar-benar belajar secara maksimal. Kita harus tetap berusaha semampu kita. Oke, kita lanjut ke materinya. Topik pembahasan kita kali ini yang pertama adalah dampak permasalahan sosial. Kemudian pemecahannya, di mana sesuatu yang terjadi itu pasti akan memunculkan dampak, entah itu dampak positif atau negatif, tapi di sini kita akan membahas dampak negatifnya ya. Kemudian gimana ada dampak negatif yang muncul, kita harus mengetahui bagaimana pemecahan masalahnya. Nah, di dalam lingkungan masyarakat, berbagai macam permasalahan sosial menjadi konsekuensi dari interaksi dan hubungan antar individu yang tidak selalu positif. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita bersosialisasi, kita bergabung dengan anggota masyarakat yang lain, pasti kita interaksi yang kita jalin itu tidak selalu bersifat positif ya. Kadang kita bertentangan dengan orang lain, kadang kita terjadi konflik, terjadi masalah. Bahkan kita sama teman aja kadang ada masalah dengan keluarga. Apalagi ketika kita berhubungan dengan banyak orang dengan berbagai aspek kehidupan yang sangat kompleks dan macam-macam. Di situ pasti kita akan mengalami berbagai macam permasalahan. Sekarang kita bahas satu persatu. Nah, ini sedikit contoh. Kenakalan remaja, masalah kependudukan, pengangguran, masalah pencemaran lingkungan akibat ulah manusia, dan masalah sosial lainnya adalah sekian contoh dari masalah sosial yang biasa ditemui di suatu masyarakat, dalam suatu masyarakat, yaitu desa, kota, bahkan negara. Bahkan ketika kita berhubungan dengan negara lain, itu ada berbagai macam konflik. Ini ada sedikit beberapa contoh. Yang pertama, gambar pertama itu gambar tawuran antar pelajar. Yang kedua itu masalah kependudukan. Masalah kependudukan itu macam-macam, ada macet, ada pemukiman kumuh, ada kemiskinan, ada ledakan penduduk, ada demo dan sebagainya. Itu masalah kependudukan. Kemudian yang ketiga ini pengangguran, network. Ya, yang pengangguran itu yang dibutuhkan adalah pekerjaan. Kemudian selanjutnya ada pencemaran lingkungan. Itu ada contoh gambarnya berupa pencemaran limbah sampah, limbah rumah tangga. Kemudian ada pencemaran udara juga karena asap-asap pabrik. Ada asap kendaraan juga, cuma di sini ada kelihatan gambarnya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dampak permasalahan sosial. Ini sedikit contoh tentang permasalahan sosialnya. Terus bagaimana sih dampaknya dalam masyarakat? Yang pertama, kriminalitas menjadi meningkat. Kriminalitas ini meningkat disebabkan oleh rendahnya kesejahteraan masyarakat. Nah, ketika masyarakat itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok, apa sih kebutuhan pokok manusia? Sandang, pangan, papan ya. Semua orang itu butuh bekerja. Atau kalau tidak bekerja ya, mempunyai usaha, bisnis, mempunyai ladang atau sawah yang bisa menghasilkan. Jadi hasil itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan. Nah, coba bayangkan ketika
tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki bisnis, tidak memiliki sawah atau ladang yang bisa menghasilkan, kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Terus gimana sih cara kita memenuhi kebutuhan hidup? Kadang-kadang ketika orang kepepet itu, sisi negatifnya akan muncul. Kemudian muncul sikap atau sifat kriminalnya. Ini nggak semua orang ya. Nggak semua orang yang kepepet itu seperti itu. Tergantung orangnya sih kalau ini. Tapi ada yang seperti ini. Contohnya ketika melakukan pencurian karena faktor himpitan ekonomi. Banyak ya di berita dengan kayak gitu. Saya ingat banget, biasanya kalau menjelang lebaran itu malah banyak begal, banyak maling, bener nggak? Mungkin kalian pernah dengar berita itu. Kalau menjelang lebaran itu banyak maling, banyak begal. Kenapa sih? Ya karena mereka harus memenuhi tuntutan kehidupan. Lebaran itu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, harus ngisi toples, ngasih uang saku ke saudara-saudara dan sebagainya. Di situ ketika mereka kepepet, mereka nggak punya suatu pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka akan melakukan perbuatan kriminal untuk memenuhi semuanya. Itu contohnya aja. Nggak semua orang seperti itu, oke? Dan kalian jangan seperti itu. Kemudian terjadinya disorganisasi sosial dalam masyarakat. Apa sih disorganisasi? Disorganisasi sosial itu menunjukkan suatu ketidakaturan dalam masyarakat. Masyarakatnya itu kondisinya tidak teratur. Nah, biasanya itu disebabkan oleh pertentangan antar individu dan kelompok dari berbagai macam aspek kehidupan. Mereka nggak melulu bertengkar secara pribadi ya. Kadang ketika kita masuk ke berbagai macam bidang, berinteraksi dengan orang banyak, itu akan memunculkan banyak permasalahan sosial. Nah, konsekuensinya masyarakat ini belum mampu menyesuaikan diri terhadap nilai-nilai baru, kebudayaan, dan relasi sosial. Ini contoh dari disorganisasi sosial. Yang pertama itu ada sikap individualisme. Individualisme itu dia nolep. Kalau kalian bahasanya nolep, orang anak nolep itu biasanya mereka lebih individualis. Kemudian penegakan hukum yang tidak adil, tawuran, perpecahan antar pemilu. Ini udah mau pemilu kada nih, udah mulai banyak berita-berita yang saling menjatuhkan. Coba kalian pantau di TV. Kemudian memilih produk impor dibandingkan produk dalam negeri, ini sedikit tidak bisa memajukan perekonomian dalam negeri ya kalau kita lebih menyukai produk luar negeri. Kemudian membuang sampah sembarangan, tidak tepat waktu, pemberontakan, pamukan, dan demo. Seperti itu, oke? Ini yang disebut dengan disorganisasi sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga adalah keresahan masyarakat akibat maraknya perilaku menyimpang. Apa sih perilaku menyimpang? Perilaku menyimpang itu bisa juga disebut dengan penyimpangan sosial. Adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial dalam masyarakat atau suatu kelompok atau aturan yang telah diinstitusikan. Yaitu aturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial. Norma itu apa sih? Mari kita ulang lagi materi pelajaran kelas 10. Nilai dan norma. Nilai itu adalah suatu anggapan baik dan buruk. Norma itu adalah suatu aturan dalam masyarakat, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Nah, ketika kita hidup bermasyarakat itu, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kita orang Indonesia, kita orang Jawa. Jadi kita menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang ada di tempat tinggal kita. Nggak bisa kita bandingin, orang Amerika aja kayak gitu, bisa nggak boleh, nggak bisa, karena kita di mana di mana langit dijunjung, di mana bentar saya lupa, di mana bumi dijejak di situ langit dijunjung. Maksudnya di mana tempat kita tinggal, jadi kita harus menyesuaikan diri dengan norma yang ada. Mohon maaf barusan ada kesalahan teknis di mati lampu. Kita lanjutkan materinya. Kayak kebetulan masih di penyimpangan sosial. Jadi penyimpangan sosial tadi, saya ulangi, penyimpangan sosial itu adalah perbuatan kita yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, itu disebut dengan perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial.
Kemudian contohnya apa sih penyimpangan sosial? Ini ada beberapa contoh. Ada penyimpangan yang ringan sama yang paling berat. Yang pertama, tapi ini nggak urut ya, antara yang ringan sama yang berat. Ada penyalahgunaan narkotika, mencuri, melanggar lalu lintas, yang suka nerobos lampu merah nih. Kemudian ada penyimpangan seksual, ada balap liar, berjudi, bergaulan bebas, tawuran, bolos sekolah. Bolos itu juga termasuk penyimpangan sosial ya. Nggak absen, nggak presensi pelajaran, nggak presensi online itu juga penyimpangan. Kemudian kecanduan minuman beralkohol, pembunuhan, korupsi dan suap, kebiasaan menyontek, kecanduan teknologi, menyinggung sara, suku, agama, ras, dan satu lagi apa ya, saya jadi lupa. Coba saya bukan lagi, coba kalian buka di Google dulu. Kemudian membuang sampah sembarangan, itu termasuk contoh dari penyimpangan sosial. Di sini kita akan bahas keresahan masyarakat akibat maraknya perilaku menyimpang. Semakin banyak orang yang berperilaku menyimpang, maka masyarakat itu semakin resah. Kalian pasti merasa takut, merasa khawatir ketika di lingkungan sekitar kalian itu semakin banyak pencuri, semakin banyak kekerasan, terjadi tawuran, itu pasti kalian akan merasa resah. Itu contohnya. Nah, keresahan masyarakat ini menunjukkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan karena terdapat nilai dan norma tidak dipatuhi oleh masyarakat. Akibatnya terjadi ketidakaturan dalam masyarakat, ketidakteraturan. Nanti dampaknya ke disorganisasi sosial lagi. Kita lanjut ke meningkatnya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Ini ada saya contohkan di gambar. Ada gedung yang menjulang tinggi, tapi ada juga pemukiman kumuh. Ini gambar paling real dari kesenjangan sosial, di mana ada kondisi ketidakseimbangan dalam masyarakat yang menyebabkan perbedaan mencolok. Di Jakarta, ini contoh gambar di Jakarta ya. Di sana tuh ada gedung-gedung yang menjulang tinggi, perusahaan-perusahaan, perkantoran, kemudian ada pusat-pusat perbelanjaan. Tapi di sana ada juga pemukiman kumuh, ada kemiskinan, dan sebagainya. Ini adalah perbedaan yang sangat mencolok. Kemudian ini saya kasih contoh lagi, beberapa contoh-contoh kesenjangan sosial. Yang pertama, perlakuan yang berbeda antara pelanggan yang berpenampilan layak orang kaya dengan orang yang berpenampilan biasa aja di suatu mall. Biasanya kita tuh lihat orang dari penampilannya ya. Kalau di mall, biasanya kita kalau ke mall tuh udah dandan dulu, pakai baju yang paling bagus. Tuh, kembali biasa aja juga nggak apa-apa. Terus kita cenderung punya pandangan negatif kalau ada yang ke mall dengan pakaian biasa aja, terus kelihatan biasa banget. Jadi kita punya pikiran yang buruk kayak gitu. Padahal itu menunjukkan adanya kesenjangan sosial. Jadi padahal kita nggak tahu kan, barangkali yang berpenampilan biasa aja itu ternyata malah duitnya banyak. Kadang-kadang kita terlihat pengen kelihatan wah, tapi isi dompetnya tipis, itu juga ada ya. Kemudian pemberian hukuman kepada koruptor yang hanya ringan, cuma 1 tahun penjara, sedangkan untuk pencuri ayam diberi hukuman 5 tahun penjara. Kok bisa seperti itu? Kan mungkin pernah dengar di berita ya. Kok bisa sih orang-orang yang tinggi-tinggi, pejabat-pejabat itu mereka bisa berperilaku bebas seenaknya, sedangkan kita orang kecil ya kalau salah ya salah, seperti itu. Itu kan karena adanya kesenjangan sosial, di mana yang lebih berkuasa dengan orang yang biasa aja. Itu ada perbedaan. Sebenarnya di mata hukum itu semua sama, tergantung orangnya. Mereka punya channel apa enggak, mereka mau berbuat curang atau tidak, itu tergantung orangnya juga. Kemudian adanya ketidakadilan dalam memberikan upah buruh perempuan dengan buruh laki-laki. Jadi salah saya. Karena dinilai kerja buruh laki-laki lebih berat dibandingkan buruh perempuan. Padahal kerjanya sama-sama berat, sama-sama menggunakan tenaga. Itu tergantung cara pandang orang ya. Karena sama ini kita pasti menganggap kalau perempuan itu lebih lemah daripada laki-laki. Terus gajinya juga lebih kecil. Itu ada beberapa kebijakan seperti itu. Itu juga menunjukkan adanya kesenjangan sosial. Jadi kesenjangan sosial itu nggak cuma masalah si kaya dan miskin itu nggak ya. Tapi siapa yang lebih dianggap kuat dan lemah, siapa yang lebih
berkuasa dan siapa yang lebih tidak punya kuasa. Itu juga menunjukkan adanya kesenjangan sosial. Kemudian pembedaan pemberian layanan kesehatan di rumah sakit antara pasien kaya dan pasien miskin. Ini juga contoh dari kesenjangan sosial. Jadi ya beberapa permasalahan sosial itu menyebabkan kesenjangan sosial dalam masyarakat itu semakin meningkat. Kemudian kita lanjut ke dampak selanjutnya yaitu pengangguran meningkat. Faktor penyebabnya adalah banyaknya penduduk di Indonesia. Indonesia itu termasuk negara yang penduduknya tuh banyak banget. Banyak. Kemudian tapi lapangan kerjanya itu sempit. Saya kan tipe orang yang suka lihat lowongan pekerjaan ya, karena saya sudah berpengalaman mencari berbagai macam pekerjaan. Kemudian alhamdulillah rezeki saya adalah bekerja di sini bertemu dengan kalian. Nah, yang namanya nyari kerjaan itu emang gampang-gampang susah. Dan kita kalau mau nyari kerjaan itu harus disesuaikan dengan kemampuan dan skill kita. Itu kemudian kita akan benar-benar dinilai segala aspek kita, kemampuan kita, skill kita. Jadi tuh kalian hidup di zaman sekarang ini, ya memang nilai itu penting buat ijazah kalian. Tapi selain nilai, yang harus kalian tingkatkan adalah soft skill ya. Terutama sekarang tuh banyak banget soft skill. Kalian belajar tentang videografi, kalian belajar public speaking, kalian belajar berorganisasi, mengolah emosi dan sebagainya. Itu juga penting di dunia kerja. Jadi boleh kalian mengajar nilai, tapi kalian juga harus mengasah soft skill kalian. Ini faktor penyebab tadi banyaknya pengangguran meningkat. Kemudian masyarakat yang memiliki pendidikan rendah, malas bekerja dan tidak memiliki keterampilan berpotensi menambah jumlah pengangguran. Ini yang tadi saya bahas tentang soft skill. Jadi kita harus punya keterampilan. Ketika kita mau melamar pekerjaan, kita itu harus melampirkan yang namanya CV atau kurikulum vitae. Itu isinya biodata kita. Kita cantumkan di situ foto, nama, alamat, kemudian pendidikan, pengalaman, prestasi, soft skill. Nah, dari satu lembar yang namanya CV itu udah kayak mengiklankan diri kita. Layak nggak sih kita bekerja di tempat kerja yang kita lamar ini? Kayak seberapa hebat diri kita, seberapa hebat diri kita. Ini namanya CV. Coba kalian cari di Google deh, CV itu seperti apa sih? Kurikulum kita ya, itu. Jadi kalian punya gambaran besok aku tuh mau kerja di sini. Apa sih yang kemampuan yang harus aku asah, soft skill yang aku asah mulai dari sekarang. Kalian udah SMA soalnya. Kalian harus mulai menentukan nanti lulus SMA tuh mau kemana sih? Apakah mau kerja? Apakah mau kuliah? Apakah mau membangun suatu usaha? Terus mulai Kemudian tadi beberapa dampak. Sekarang kita lanjut ke upaya mengatasi permasalahan sosial dalam masyarakat. Ini upaya mengatasi permasalahan sosial berdasarkan prosesnya. Yang pertama ada persuasif, yang kedua ada koersif. Kita bahas satu persatu. Upaya persuasif ini merupakan pengendalian permasalahan sosial tanpa kekerasan. Diingat-ingat ya, antara persuasif dan koersif. Kalau persuasif itu tanpa kekerasan, kalau koersif itu dengan kekerasan atau paksaan. Contoh dari persuasif itu adalah berupa saran, ajakan, bimbingan, diomongin baik-baik, dinasehatin. Itu namanya upaya persuasif. Nah, biasanya kalian lebih suka upaya persuasif. Tapi kadang-kadang tuh kalau dikasih upaya persuasif tuh masih ngeyel. Akhirnya muncul upaya koersif gitu. Tapi ini kita sedang membahas permasalahan sosial ya yang lebih luas. Kemudian tujuan dari saran, ajakan, dan bimbingan ini adalah untuk mematuhi nilai dan norma yang sedang berlaku. Kemudian kalau upaya koersif ini dengan cara kekerasan atau paksaan agar membentuk ketertiban sosial. Ada dua cara upaya koersif. Yang pertama kompulsi atau pemaksaan agar patuh. Yang kedua pervasi, yaitu penanaman norma yang dilakukan berulang-ulang. Maksudnya gimana sih? Dikasih tahu sekali, tak mempan, dikasih tahu terus sampai bosan, sampai lama-lama sudah tertanam. Jadi kita tuh kadang melakukan hal-hal yang berulang-ulang walaupun kadang-kadang tuh bosan, males, ngapain sih kayak gini terus lama kita akan tertanam untuk mematuhi peraturan.
Itu yang disebut dengan upaya privasi. Kita lanjut ke upaya selanjutnya, yaitu berdasarkan sifatnya. Ada preventif, represif, dan pengendalian sosial gabungan. Kalau preventif ini bersifat mencegah, kalau represif ini bersifat memperbaiki atau mengobati. Lebih baik mencegah daripada mengobati gitu katanya. Tapi ya ada sesuatu yang sudah terlanjur terjadi dan harus kita perbaiki. Makanya ada yang namanya upaya represif. Yang pertama, kita bahas upaya preventif itu upaya mencegah permasalahan sosial dengan cara menjauhkan diri dari pola-pola kejahatan. Jadi kadang kita itu harus menjauhkan diri dari sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang negatif, sesuatu yang menyimpang. Itu namanya mencegah atau preventif. Ini ada beberapa upaya preventif, yaitu penanaman pemahaman agamaan, karena semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan, membawa kita ke sesuatu yang positif, menghindarkan kita dari hal-hal yang negatif. Itu tentang penanaman pemahaman agama, kemudian penerapan etika sosial. Jadi dalam hidup kita tuh harus memiliki etika yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Kemudian perencanaan sosial, yaitu upaya mempersiapkan masa depan kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat itu harus direncanakan, harus termasuk kehidupan kalian sendiri ya, nggak cuma masyarakat luas. Gitu. Kemudian kita lanjut ke upaya represif, yaitu bersifat memperbaiki permasalahan sosial yang sudah terlanjur terjadi dalam masyarakat. Contohnya di sini ada pelatihan keterampilan, ini untuk mencegah adanya banyaknya pengangguran ya. Kemudian membangun kembali sarana prasarana yang rusak, misalnya bisa ada kerusuhan itu biasanya banyak yang rusak, jadi harus banyak yang diperbaiki. Kemudian daur ulang, rehabilitasi, sanksi bagi yang melanggar norma, ini umum. Biasanya orang-orang yang melanggar peraturan, melanggar nilai dan norma itu akan mendapatkan sanksi, entah kalau pelanggarannya berat yang sanksinya berat, kalau pelanggarannya ringan ya sanksinya ringan. Kemudian yang terakhir ada pengendalian sosial gabungan, yaitu gabungan antara preventif dengan represif. Dalam mencegah dengan mengobati atau dengan memperbaiki. Jadi tujuannya adalah mencegah terjadinya penyimpangan sosial sekaligus mengembalikan kondisi masyarakat sesuai norma-norma sosial. Jadi ini perpaduan antara preventif dan represif. Oke, sekian materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian paham. Tetap semangat walaupun masih dalam kondisi pandemi yang kita nggak tahu sampai kapan. Tapi mudah-mudahan kita bisa melaluinya. Kita semua diberi kesehatan. Tetap stay healthy, jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jangan sering-sering keluar kota dulu ya. Kita harus menjaga kesehatan. Nah, ketika kita menjaga kesehatan, kita juga menjaga kesehatan keluarga kita. Gitu. Oke, sampai jumpa lagi di pelajaran sosiologi berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.